Tim gabungan Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Polrestabes Semarang kembali menangkap satu orang tersangka kasus penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BRI di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Penangkapan RS di Candisari, Semarang, Jawa Tengah berlangsung dramatis. Awalnya saat tiba di lokasi, polisi tidak menemukan keberadaan RS. Selanjutnya dalam perburuan, tim gabungan akhirnya bisa menangkap RS di tempat persembunyiannya di Desa Sendang Rejo, Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Untuk menjalani pemeriksaan intensif, RS langsung dibawa ke Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, Jakarta. RS merupakan tersangka ke-15 dalam kasus penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BRI di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Tersangka RS berperan menyediakan tim pemantau yang mengikuti kegiatan korban serta menyiapkan tim informasi teknologi. Sementara itu pemirsa, polisi menangkap satu lagi otak pelaku penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI Muhammad Ilham Pradipta di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Pelaku yang ditangkap berinisial C alias Ken. Penangkapan C merupakan hasil pengembangan dari penyelidikan sebelumnya, di mana polisi sudah menangkap 3 orang di Solo, Jawa Tengah. Dokumen Bapak yang kertas-kertas. Yang menarik, ditemukan sejumlah benda-benda yang biasa digunakan untuk penyamaran, seperti wig atau rambut palsu tersimpan di kediaman C. Terakhir ketemu sama Dwi itu di Hotel Fairmont. Kapan? Sebulan, 2 bulan lalu. Bicarain apa? Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menangkap sebanyak 15 orang yang diduga terlibat dalam penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI Muhammad Ilham Pradipta. Yang mengejutkan, salah satu aktor intelektual kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI adalah Dwi Hartono, seorang pengusaha bimbel dan motivator. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menangkap sebanyak 15 orang yang diduga terlibat dalam penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI Muhammad Ilham Pradipta. Dari jumlah tersebut, 9 orang ditangkap Subdit Jatanras, sedangkan 6 lainnya ditangkap oleh Subdit Resmo. Polisi menyebut peran masing-masing pelaku masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Ada 15 orang yang diamankan. 15 orang yang diamankan, ya. 6 orang diantaranya itu diamankan oleh rekan-rekan dari Subdit Resmo. Kemudian 9 orang lainnya itu yang mengamankan adalah Subdit Jatanras. Jadi mohon waktu terhadap 15 orang ini masih terus dilakukan pendalaman. Pemeriksaan itu dilakukan secara hati-hati, mendalam, menunjukkan barang bukti, mencocokkan setelah orang yang diamankan si A misalkan dicocokkan dengan keterangannya B, dicocokkan dengan keterangan C, dan lain sebagainya. Sehingga ini membutuhkan waktu, kami harus hati-hati, kami harus berdasarkan SOP, kami juga harus proporsional. Sebelumnya, Minggu malam 24 Agustus lalu, Polda Metro Jaya telah menangkap 4 orang yang diduga menjadi aktor intelektual dalam penculikan Ilham Pradipta. Para pelaku ditangkap di 2 lokasi berbeda dalam waktu yang berdekatan, yakni di Solo, Jawa Tengah dan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Polisi mengaku salah satu aktor intelektual kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI adalah Dwi Hartono, seorang pengusaha bimbel dan motivator. Kami sudah membenarkan tadi bahwa saudara DH adalah seorang pengusaha atau salah satu bidang usahanya adalah bimbel online. Ya. Tim TV One mengabarkan.
Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru mengenai pengungkapan kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI di Jakarta Pusat Ilham Pradipta, kita sudah terhubung dengan reporter TV One ada Rindi Salsabila di Mapolda Metro Jaya. Selamat malam Rindi, bagaimana update informasi mengenai kasus penculikan dan juga pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta? Silakan. Ya, selamat malam Felicia dan juga pemirsa, berkaitan dengan kasus pembunuhan yang menimpa Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank BRI di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, yakni Muhammad Ilham Pradipta atau yang berinisial MIP, berusia 37 tahun. Ini sejauh ini berdasarkan informasi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Ade Arisyam yang mengungkapkan bahwa sejauh ini sudah 15 orang ditangkap, yang mana ke-15-nya sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan memang dari 15 tersangka tersebut 9 diantaranya ini ditangkap oleh Subdit Jatan Ras begitu, dan sementara 6 orang diantaranya ditangkap oleh Subdit Resmob begitu. Dan dari kepolisian sendiri pun masih belum mengungkapkan secara rinci bagaimana identitas dari masing-masing tersangka yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian. Dan pemirsa dan juga Felicia, sebagai informasi kembali, memang sebelumnya dari pihak kepolisian ini sudah menangkap sekitar 8 orang tersangka, yang mana 8 orang itu diduga terbagi atas dua kelompok pelaku, yakni eksekutor dan juga aktor intelektual atau otak dari pembunuhan tersebut. Dan sebagai informasi kembali, untuk 8 orang tersebut ada beberapa inisial yang sudah dirilis begitu ya, yakni seperti AT, RS, RH, RW, C, DH, YJ, dan juga AA begitu. Namun untuk peran dari masing-masing ke-8 tersangka itu pun juga masih dalami, dan saat ini dari pihak kepolisian masih akan terus meminta keterangan dari setiap tersangka. Dan memang pemirsa, untuk kasus pembunuhan yang melibatkan MIP ini terdiri atas 4 kelompok ya, yakni aktor intelektual, lalu juga pelaku pembunuhan, lalu juga eksekutor penculikan, dan juga pihak yang menganiaya, membunuh hingga membuang jenazah. Dan sampai saat ini pun kami masih menunggu bagaimana update informasi dari kasus pembunuhan yang menimpa Kepala Cabang Kantor Pembantu di Cempaka Putih untuk Bank BRI ini. Sementara demikian laporan kami, kembali ke studio. Rindi Salsabila melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.